kemanusiaan baru. Bahkan tadi ada satu instansi yang telepon minta rapid test, tanya kenapa toh kok harganya bisa murah, sedangkan di lain kok segitu, bener nggak kita akurat enggak seperti itu. Kita bilang ya kita sendiri kan prinsipnya kemanusiaan, jadi ya adalah mungkin sharing budget adalah kita untuk, tapi kan tidak sebesar dengan yang di lain-lain. Jadi ya cukuplah untuk kami yang bekerja di sini. Untuk bekerja dan biaya operasional yang lain cukup ya Mbak ya. Cukup. Yang penting berkahnya juga banyak. Berkahnya banyak. Amin itu. Kemanusiaan, totality for humanity. Klinik sendiri kan yang bertanggung jawab dokter patologi klinis, spesialis patologi klinis. Jadi untuk hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan karena kita memang ada penanggung jawab spesialis di situ. Mbak Diah, semalam ini gue punya cerita unik nih Mbak Diah, to the point aja nih. Jadi ibu gue tuh semalam itu ngeluh nyeri hebat, kemudian badannya panas dan sebagainya. Terus biasa kalau emak-emak di tempat gue ini Mbak, jadi kalau sekiranya badannya nggak enak, sakit, selalu aja lari ke warung, beli obat warung. Padahal gue berkali-kali bilang nih Mbak, kalau sakit Mak, konsultasi dokter atau ke puskesmas dulu, minimal dapat obat yang tepat. Nah, saya kenalkan nih Mbak Diah ini kan, saya nggak tahu nih ya, ahli farmasi atau apa ya nyebutnya ya. Pokoknya tahu lah segala sesuatu tentang obat lah. Nah ini gimana Mbak? Tahu sedikit ya. Ini gimana nih Mbak? Kalau misalnya harus menghadapi masyarakat yang apa ya, menggunakan ilmu titen atau ilmu apa ya? Kalau pokoknya sakit ya berobatnya ke warung, beli obat-obatan sesuai dengan branding iklan gitu ya. Ini gimana nih Mbak? Padahal nggak tahu nih dosisnya berapa, minumnya kapan nih. Kemarin dapat obat apa Bar? Sakit apa Bar? Kalau kemarin sih yang selama ini sering kan kalau misalnya sakit kepala. Tapi kan gak boleh nyebut merek nih ya kan, dapat warung. Nah itu kan ada nih yang ngetrend di iklan. Padahal kan kalau mohon maaf nih orang-orang yang sudah sepuh itu kan kadang nggak ngelihat dosisnya berapa, harus minum obatnya berapa kali, diminumnya kapan. Nah dari hal seperti itu relatif membahayakan nggak sih Mbak? Kembali lagi ke konsep obat ya Bar ya. Obat kan sebenarnya ya dari pengertiannya itu sebenarnya bukan pengertian ya. Obat itu racun Bar. Sebenarnya racun. Semuanya obat itu racun. Tergantung dosisnya berapa. Mungkin kalau kita beli di warung ya, beli obat pusing sakit kepala itu kan sudah ada. Itu sebenarnya sih ada obat-obat tertentu yang memang bisa dikonsumsi tanpa resep dokter. Oh iya. Tergantung penggolongannya. Ada obat bebas terbatas, ada obat keras. Jadi 3 itu. Ya mungkin yang ada di yang dimaksud tanpa resep dokter itu ya yang obat bebas dan bebas terbatas, tapi bukan bebas dalam artian bebas kita beli di warung. Kemudian kita jadi tentunya juga obat bebas itu juga bisa diberikan oleh kita yang tenaga farmasi yang tentunya memiliki keterampilan dan kewenangan ya, maksudnya seperti itu, keterampilan dalam artian dari kita sekolah, dari kita sertifikat, kemudian kewenangan adalah surat izin kita yang berhak memberikan obat kepada seseorang atau dengan resep dokter seperti itu. Dan tentunya apabila yang menyerahkan itu seorang apoteker atau farmasis atau tenaga teknis kefarmasian lainnya itu akan lebih ada jaminan berarti misalnya Enopol, karena setiap obat itu pasti ada efek samping dan tidak semua efek samping sebenarnya itu merugikan. Ada beberapa obat yang memang efek sampingnya diperlukan. Ngantuk. Minum obat gatel. Kan salah sebenarnya. Jadi obat antihistamin sebutannya, obat gatel ya. Mungkin itu efek sampingnya ngantuk itu mungkin untuk beberapa orang daripada gatelen toh, penting bubuk. Dan itu dibutuhin. Kadang. Ya. Nah, gini Mbak, kalau saya sih kurang tahu sih ya, kalau misalnya emak-emak ataupun masyarakat yang masih sering beli obat di warung kan, kadang anehnya gini Mbak, kan mereka kadang nggak mentingin seberapa dosisnya, dan bahkan yang menurut saya agak prihatin adalah kadang masyarakat kalau minum 1 pil ya katakanlah nggak mempan, biasanya minum 2 pil, padahal menurut saya kita kan nggak ngerti itu dosisnya sesuai atau enggak, atau misalnya aturannya pas atau enggak. Nah ini gimana Mbak? Ya kembali lagi, beli obat itu jangan seperti kayak kita beli apa-apa di warung ya. Jadi itu ada takaran, ada dosisnya. Salah dosis, salah takaran itu ada mungkin nggak langsung untuk anti nyeri yang kita yang paling sering itu biasanya anti nyeri dia mengiritasi lambung.
Jadi ada enggak keluhan lambungnya, misalnya kita ke dokter kan ditanya ini ada gangguan lambung enggak, ada. Jadi kan kita bisa Mbak jaga nih ya, kita berikan obat. Kadang kalau kita beri di warung ya sudah anti nyeri, minum anti nyeri aja, nyerinya mungkin hilang tapi ganti sakit perut. Ada efek sampingnya. Ya, itu seperti itu. Jadi mungkin ya untuk dosis-dosis kalau di warung kurang rekomendasi ya. Jadi paling aman ya minimal beli di apotek lah. Jadi di situ ada tenaga teknis kefarmasian atau seorang apoteker yang bisa memberikan penjelasan mungkin. Ya, itu lebih aman ya Mbak ya. Tapi kalau ini Mbak kayak semacam entah nyebutnya apa ya, multivitamin atau apa ya, mungkin cairan-cairan yang sasetan yang sering diminum, katanya bisa ngangetin badan. Itu kalau dikonsumsi rutin nggak masalah ya Mbak ya? Ngangetin badan. Misalnya kayak ya yang mereknya angin-angin itu loh Mbak. Oh, angin-angin tuh. Pengusir masuk angin dan lain sebagainya. Itu kan sangat rutin sekali dikonsumsi masyarakat. Misalnya untuk kalau istilah Jawanya badannya gembreges atau misalnya mulai masuk angin, itu diminum katanya bikin badan anget. Dan kadang kan relatif mungkin konsumsinya sehari bisa lebih dari sekali. Itu aman nggak Mbak? Kalau yang ada angin-angin itu masuknya jamu ya Bar. Oh, jamu berarti. Jamu. Jadi untuk jamu sendiri dan dia masuknya obat jamu ya, maksudnya ada jamu obat tradisional, sebenarnya ada beberapa jamu, obat tradisional obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Jadi kalau jamu itu berdasarkan jarine nenek moyang, katanya itu empiris. Tapi di Indonesia sendiri kalau untuk jamu-jamu seperti itu sudah memang ada izinnya, jadi aman. Nggak apa-apa untuk ya. pemakaiannya setiap hari pun aman karena itu kan dari bahan yang alami herbal. Tapi tentunya juga ada beberapa yang kadang minum kan perih di lambung itu ada, cuman kan itu kasuistik ya, jadi ada beberapa yang kembali lagi tapi kalau untuk yang jamu relatif aman untuk efek sampingnya. Termasuk dikonsumsi secara rutin nggak apa-apa? Iya. Oke. Jadi kalau mungkin yang salah kaprah jamu yang pernah beredar itu waktu beberapa saat, kenapa kok minum jamu ini nanti ginjalnya kena? Itu kan ada ya. Itu kenapa Mbak? Nah, kok malah saya yang ngandani ya Pak? Iya makanya. Buka wadon, makanya sekali. Itu kenapa kira-kira? Ya. Menurut analisisnya Jadi, Mbak Diah nih. Bukan analisis ya, memang sudah dibuktikan. Oh, udah ada buktinya. Ada penelitiannya. Kenapa toh kok kalau kita sebut saja ya jamu yang Cilacapan pernah tahu ya. Jadi kenapa kalau minum obat jamu itu pada dasarnya jamu itu sebenarnya dia tidak bisa mengobati langsung seperti obat kimia. Oh iya. Jadi misalnya sakit diabetes, saya minum jamu besok sembuh atau gulanya turun. Tidak seperti itu. Harusnya enggak kalau jamu ya. Pegelinu minum obat ini bisa sembuh dengan obat pegelinu yang dia klaim jamu pegelinu. Itu enggak mungkin kalau jamu. Dan jamu itu kalaupun misalnya punya efek terapeutik ya atau penyembuhan mungkin bertahap step-step ya. Enggak mungkin langsung seketika. Seperti obat gula ya, diabetes. Dia sebenarnya kalau jamu yang seperti yang ada yang milik pemerintah ya, di B2PPOT Tawangmangu ya, yang saintifikasi jamu itu dia sudah tersaintifikasi. Jadi kita minum obat jamu saat ini tidak mungkin gula kita turun saat ini juga. Jadi dia memperbaiki metabolisme dalam tubuh dulu. Iya. Diperbaiki dulu, sing rusak-rusak dandani sik. Lage didonke. Oh. Jadi nek wis ora didonke ya, nek wis rusak didandani iki bakal mlaku dhewe. Oh gitu. Jadi jangan ngobati dalam posisi rusak ini dibenake dhisik lagi bertahap ya Mbak ya. Mungkin nek jamu. Ora mungkin. Jadi gini ya Mbak ya. Jadi, justru perlu kecurigaan dong Mbak kalau. Misalnya minum pegelinu, jamu pegelinu yang kita beli, tiba-tiba mari sembuh, nggak mungkin kalau seperti itu. Jadi memang ada bahan tambahan obat yang memang dia sengaja campurkan untuk membuat jamu itu terkesan manjur. Ada sesuatunya dong. Ada. Dan itu relatif bahaya. Dan itu yang memperberat kerja ginjal dan akhirnya merusak ginjal. Jadi bisa nggak Mbak kalau misalnya gue ambil kesimpulan, justru kalau misalnya ada jamu atau mengatasnamakan jamu lah zat tertentu dan proses penyembuhannya signifikan cepat. Curiga. Dan itu pasti. Dan nanti efek sampingnya pasti ada organ kita yang pasti ginjal. Karena apa? Ginjal kita bekerjanya double. Jadi dipaksa, kenapa lebih kenceng. 2 kali. Kenapa saintifikasi jamu di Tawangmangu, malah saya ngomong gitu terus ya. Jadi kita pernah latihan bar. Jadi ada beberapa dokter dan saya sendiri kebetulan farmasi yang ada di PMI Solo ini yang pelatihan ke Tawangmangu. Jadi itu kenapa kok harus mungkin ada beberapa pasien yang tetap mau minum obat kimia. Tapi dicampur dengan yang disaintifikasi jamu boleh. Tapi boleh. Dia dikasih jeda 2 jam.
Karena apa? Ya, metabolismenya. Ya, biar dia gantian. Biar jamunya dulu selesai di metabolisme di ginjal, baru obatnya. Tapi harus ada dengan resep dokter atau ya, ahli dong dokter. ya Mbak ya, nggak bisa suka-suka kita dong ya. Karena tergantung dosisnya juga, kadar keparahan penyakitnya juga. Makanya kan kenapa kok yang minum jamu terus sembuh terus akhirnya ginjalnya bermasalah? Ada satu memang saya tanya pasien di bawah Hadi. Itu kenapa kok dia cuci darah 3 bulan dia dari Tasik terus pindah ke sini. Kenapa kok cuci darah? Katanya 3 bulan itu dia minum jamu yang merek yang saya sebut tadi, nggak tahu jamu apa. Setiap hari keluhannya pegelinu, asam urat tinggi. Minum itu sembuh selama 3 bulan. Yang terakhir itu dia periksa ke dokter karena nggak sembuh, ternyata ginjalnya sudah harus dicuci. Dan itu karena jamu itu 3 bulan dalam waktu. Dan itu usia produktif, usia 30 sekian lah. Jadi kan sayang ya, eman-eman ya. Sebegitu jahatnya efek. Padahal Mbak, kalau di masyarakat itu kan jamu sudah terkenal sebagai salah satu formula yang aman kan Mbak, karena kan ini tidak mengandung bahan kimia, kemudian segala sesuatunya dari alam. Efek sampingnya minimal. Berarti memang edukasi kita ke masyarakat, justru kita perlu menaruh kecurigaan dong kalau misalnya ada obat yang mengatasnamakan herbal atau jamu, justru proses penyembuhannya cepat. Dan ini Mbak, menariknya juga kan kadang masyarakat juga justru kalau misalnya sakit atau ada keluhan, begitu ada obat atau formula tertentu kemudian sembuh, justru kesannya wah itu berarti manjur. Ya, itu yang perlu diluruskan. Wah, ini parah nih, bahaya nih Mbak. Makanya, kenapa pemerintah itu menggolongkan ada jamu, ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka, bahkan ada saintifikasi jamu sekarang. Itu kan yang memang dilindungi pemerintah, yang izinnya itu memang udah diujikan bedanya ya. Gak tanya bedanya jamu apa kita aja. Yang nanti toh. Oh iya, saya kok pengen jawab ya. Terus ini Mbak, mohon maaf ya, kalau jamu ini kalau yang beredar di tengah-tengah masyarakat ya, misalnya jamu yang gendong atau jamu yang dijual pasaran yang pakai plastik dan sebagainya, itu relatif aman nggak sih Mbak? Padahal mereka mohon maaf nih kan bukan dari farmasi, mungkin bahannya dari alam, tapi kan kita nggak ngerti komposisinya seperti apa, ada bahan-bahan tertentu yang dicampurkan atau enggak, itu gimana Mbak? Saya jadi ngeri nih Mbak gara-gara ceritanya Mbak Dia nih. Pada prinsipnya jamu aman Bar, bener aman. Yang membuat kadang tidak aman, bukan tidak aman ya, itu di jamu itu hanya cemaran bakteri atau mikroba, mungkin jamuran, mungkin proses bahannya sama proses ngolahnya mungkin ya Mbak ya. Pengolahannya, jadi seperti itu. Kalau jamu mau diminum kasarannya banyak pun, karena jamu berasal dari tanaman itu kan isinya banyak, bukan misalnya kalau obat paracetamol ya udah isinya paracetamol dok. Kita minum 1 atau 2 itu kan efeknya akan terasa cepat. Kalau jamu kamu minum 1 kilo pun dia hanya misalnya yang efek menurunkan tensi, itu nggak mungkin kamu juga terus langsung ngedrop, enggak, karena di dalam situ yang masih mentah itu belum diolah itu kandungannya bahkan bisa ratusan kalau saya kandungan kimianya. Oke. Jadi ada minyak atsirinya, ada flavonoidnya, ada semacam lah. Oke Bar, mumet aku nek ngurusi jamu. Ini keren tapi ngeri-ngeri sedap juga sih Mbak kalau bicara soal obat-obatan. Kita baru bicara secara obat-obat tradisional yang sering beredar di masyarakat. Belum lagi kita belajar tentang obat kimia yang persepsi masyarakat banyak yang mengatakan kalau kita sering mengkonsumsi obat kimia ada efek ketergantungan sehingga orang kalau sakit cenderung kadang takut minum obat nih Mbak. Ini gimana Mbak? Tergantung sakitnya Bar. Oh tergantung sakitnya. Iya. Ini bukan sakit hati, kita bicara sakit yang sakit yang realistis dulu ya, sakit yang beneran. Kalau sakit hati rasa diobati Bar. Cukup itu nanti ya. Ini sakit beneran dulu Mbak itu ya. Akan sembuh dengan sendirinya Bar. Mbak Dia sakit beneran Mbak. Iya. Kamu tahu self limited disease Bar? Kayak flu itu kan sembuh dengan sendirinya Bar. Yo anggap aja lorati sama Bar. Self limited disease. Itu termasuk self limited disease ya. Gak usah dipikir. Gak perlu ada obat dari Gak luar. ada. Perlunya cuma waktu Bar. Ada waktu. Kalau sakit yang lain Mbak? Flu itu 1 minggu sembuh. 1 minggu selesai. Kalau yang sakit hati? Mbak bahas lagi. Oh iya bahas lagi.
Aku sudah move on Move dari on. self limited disease loh. Self-limited disease. Bar. Sekarang kita belajar sakit yang beneran ya Mbak ya. Iya, tergantung sakitnya Bar. Mm-mm. Misalnya obat sakit tensi, sakit gula, kemudian atau sakit penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya, kalau tidak minum obat itu kan efeknya lebih berat dibandingkan kita tidak minum obat. Efeknya akan jauh lebih berat daripada Buruk. kita nggak minum obat. Ya, hipertensi, gula, Oh kolesterol iya, yang nggak jelas. terkontrol. Itu kalau nggak minum obat bahaya Mbak. Nah, itu akan larinya ke ginjal. Jadi kenapa banyak yang mungkin nggak pernah minum soda, nggak pernah minum yang apa-apa, tapi karena kok ada yang cuci darah, ternyata setelah dirunut dia ada riwayat hipertensi yang tidak terkontrol, gula yang tidak terkontrol, kemudian kolesterol yang tidak terkontrol. Nah, itu Komplikasinya ke ginjal. Terus kalau yang tadi disebutkan minum obat ketergantungan tadi, itu maksudnya yang apa? Sakit nyeri gitu. Ya misalnya kalau di saya atau di masyarakat kan sering dengar istilah dikit-dikit obat, sakit dikit obat, sakit dikit Ya itu, obat. tergantung penyakitnya juga. Oh, Kalau memang butuh rutin minum ya harus minum. Tergantung dosis tadi kan saya bilang awal obat adalah racun, sudah itu. Tapi yang membedakan racun dengan obat adalah dosis. selama itu dikonsumsi dengan dosis yang tepat, Ya, aman ya Mbak ya? aman. Dan minim efek samping. Kemudian juga efektif ya, maksudnya kan mungkin sakit apa ya? Infeksi. Kita perlu antibiotik yang apa sih yang memang wong ming flu kita dadi ising golongannya yang tinggi kan, yang seperti itu. Ya, mungkin kan wong ming flu dikei antibiotik golongan kan semua itu harus dengan pengawasan dokter. Jadi kan ya tepat dosis, tepat indikasi, kemudian nanti kan efeknya juga akan lebih cepat. Dan tentu kan kalau pemberian antibiotik kan nanti juga harus menyesuaikan hasil labnya juga kan Mbak? Ya. Oh, nanti bakterinya seberapa? Wah, nah itu kedalaman banget. Ya, sel darah putihnya berapa? Makanya kenapa sekarang di apotek teman sejawat saya, maksudnya sudah menetapkan di organisasi kami kalau antibiotik itu harus dibeli dengan resep dokter. Yes. Takutnya resisten. Betul. Saya setuju kalau itu. Iya. Jangan sampai penyebab infeksinya ringan kasih antibiotiknya yang kelas tinggi kan juga nanti resisten. Besok lagi kasih kelas antibiotik kelas rendah, bakterinya ngapa-ngapain. Namanya apa ya Bar? Lali aku. Antibiotik mikrobia resisten, kalau keliru sebutan bahasa Inggris Bar. Aku ras mudah Bar. Jadi itu bahayanya apa ketika orang resisten? Itu sama seperti waktu kita tidak ada antibiotik sama sekali, kembali ke nol. Wah, berarti kayak ibaratnya ya, bakteri sekecil apapun bisa bikin kita sakit dong. Iya. Ngeri. Jadi kita kembali ke nol lagi. Waktu kita tidak punya antibiotik, infeksi sedikit dan tahu kan Bari perawat ya, infeksi sedikit. Dibocor deh kalau perawat ya. Bisa menyebabkan kematian. Dan ini Mbak, apakah termasuk Mbak penggunaan ataupun pemakaian antibiotik yang tidak, artinya kan kadang kan dokter kan memberikan antibiotik sesuai dengan kadar waktunya kan, minimal 3 hari misalnya nih. 1-2 hari dipakai atau dikonsumsi sudah enakan, kemudian stop. Apakah resiko yang ditimbulkan bisa seperti yang Mbak Dia sampaikan tadi? Bisa? Iya. AMR. Apa Mbak? Antibiotik. AMR toh Mbak? Biotik. Mikrobia resisten. Bisa seperti itu? Ya. Dan itu efeknya bisa seperti ketika kita tidak ada antibiotik apapun di dunia ini. Wah, ini lama-lama gitu. Ini sumpah ngeri kalau kita bicara, ternyata kan ini kan dianggap remeh nih Mbak. Antibiotik dianggap remeh. Makanya. Padahal ketika itu sudah terjadi ya akan kembali ke nol lagi, nggak ada antibiotik yang bisa menyembuhkan si bakteri itu kalau kita karena bakterinya makin kuat kan? Ya, kita resisten. Luka sekecil apapun kan ada bakteri itu Bar, meskipun. Makanya mungkin jadi jangan luka hati Bar. Engko ndak enak bakteri ini. Itu bakterinya juga bahaya ya Mbak ya. Apalagi kalau tapi lama-lama resisten Bar. Akhirnya lama resisten ya. Ngeri sedap. Ini Mbak, kalau ini kan saya juga punya persepsi gini nih Mbak. Saya termasuk kategori orang. Kita ngobrolnya apa Bar? Ya udah kita ngelir aja. Ya ini tak pikir masalah klinik Bar. Ya nanti klinik tak omongin juga nih Mbak. Tapi ini hal tanpa konsep Bar. Hal penting yang pengen kutanyain dan mungkin sebagian orang juga mengalami hal yang sama dengan saya Mbak.
bahwa saya mungkin dan sebagian sahabat PMI termasuk kriteria orang yang kalau sakitnya belum parah atau istilahnya sakit itu masih bisa saya tahan, saya nggak minum obat dulu sampai benar-benar itu nggak tertahan atau memang karena ada keinginan untuk sembuh lebih cepat, Mbak. Bener nggak nih, Mbak? Pemikiran yang demikian. Tergantung penyakit lagi, Bar. Kalau misalnya nih, Mbak, saya kasih contoh nih, yang mungkin masyarakat sering alami adalah flu, batuk, misalnya demam. Kadang kan kalau saya pribadi kalau masih flu, batuk ringan ataupun masih demam gitu, saya masih termasuk orang yang jarang minum obat dulu. Misalnya konsumsi air putih yang cukup, kemudian mungkin kalaupun minum suplai vitamin. Jadi saya jarang menggunakan antibiotik selama saya rasa tubuh saya cukup survive untuk memerangi penyakit itu sendiri. Itu gimana, Mbak? Bener. Nggak apa-apa ya? Nggak apa, malah gitu. Jadi yang Mbak sebutkan tadi self limited disease lagi loh, Bar. Batuk, pilek, flu gitu ya. Itu jadi dia sembuh dengan kekuatan tubuh kita, imunitas kita. Misalnya kita sudah istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, kandungan vitamin yang kita minum, makanan yang kita minum cukup kandungan vitaminnya, kemudian minum air putih yang cukup. Itu dengan sendirinya akan sembuh kalau penyakit-penyakit seperti itu. Jadi nggak perlu minum obat yang kita konsumsi terus, ya nggak terus ya. Misalnya dikit pusing minum obat, Kita tahu kalau sebabnya flu ya sudah istirahat yang cukup, makan makanan yang cukup. Kalau memang dalam kondisi tertentu kita terinfeksi virus seperti flu atau yang lain, kita kan butuh asupan vitamin. Kita minum aja vitamin untuk daya tahan tubuh atau minum multivitamin yang sudah ada vitaminnya C. Jadi kan cukup. Saya lebih senang gitu, Pak. Jadi yang memerangin penyakit itu biarkan tubuh kita sendiri. Tapi ada pada kondisi tertentu kita terinfeksi, kita kadang butuh asupan dari luar. Nah, itu. Tapi dosisnya yang tepat. Jangan terus kita minum dalam jumlah yang banyak gitu. Karena tahu sendiri vitamin C kan dia larut air. Ketika terlalu banyak di dalam tubuh kita juga akan dibuang. Jadi nggak perlu minum apa itu yang 500 mili 2 kali sehari. Ada temanku 2 kali sehari, terus buat apa? Kan kita tahu kalau vitamin C itu larut dalam air, dia akan lewat urin, lewat keringat, kan seperti itu. Jadi mubadir lah, Bar. Ya. Secukupnya, sak maju. Ya, jadi menarik nih Mbak Dia ini kan ilmunya luar biasa, dan Mbak Dia ini kan sehari-harinya beraktivitas. Ini bagus, Mbak, ilmunya bagus kok. Selama ini kan sehari-hari Mbak Dia beraktivitas di PMI ya, Mbak ya, bertanggung jawab di kefarmasian. Tentu Mbak Dia dengan segudang pengalaman dan pengetahuan, ada nggak, Mbak, sisi lain ataupun kelebihan dari klinik yang Mbak Dia kelola sekarang di PMI ini dibandingkan klinik-klinik yang lain, Mbak? Klinik PMI ya, klinik Pratama PMI tentunya kita bukanya kalau 24 jam itu untuk pelayanan ambulans ya. Jadi untuk perawat, tapi kita bisa melayani untuk semua masyarakat di Solo ataupun yang saya bukan masyarakat Solo tapi juga dilayani ya. Peserta BPJS kami ya bisa kapanpun 24 jam ambulan kita siap. Kemudian untuk jam buka kita jam 8 sampai jam 6 sore. Tentunya selalu ada 2 dokter yang praktek di situ dan ada perawatnya. Kemudian untuk lokasi kita dekat dengan beberapa rumah sakit yang memang misalnya ada peserta kita BPJS yang butuh dirujuk, karena itu bukan kompetensi kami, kewenangan kami yang menanganinya, kita bisa rujuk ke rumah sakit terdekat, yaitu tipe C ya. Sini sama situ ya. Ini tipe C. Yang pertama tipe C dulu, kemudian misalnya butuh dari ke tipe B juga dekat, agak sana Dokter Un. Kemudian yang di depan kita Muardi tipe A. Jadi untuk akses menuju klinik pun juga dekat. Nah, ini menarik nih Mbak ya. Kalau misalnya di tempat lain kan mungkin kan masuk ke Vaskes 1 misalnya dalam keadaan emergensi, kadang kehabisan waktu untuk dibawa ke fasilitas rujukan. Ini salah satu kelebihannya di PMI ya, Mbak ya. Misalnya kita bisa melayani di klinik, misalnya tidak, kita bisa rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Dan relatif waktunya cepat. Ya, karena kita 24 jam ambulannya standby. Wah, ini enak, menarik nih. Ada lab kliniknya juga. Lab klinik itu untuk laboratorium gitu ya, Pak? Iya, laboratorium klinik. Ngecek apa darah gitu ya, urin gitu ya. Itu kita ada. Jadi sudah satu paket, sudah periksa di situ, periksa darahnya, kita juga bisa melayani. Termasuk rapid test bisa ya? Bisa. Ini pas ada rapid test. Dan PMI ini kan identik dengan pelayanan kemanusiaan nih, Mbak. Tentu dari sisi budgeting atau harga. Apakah harganya juga harga kemanusiaan atau memang gimana nih, Mbak? Atau memang ini sebagai profesional kemanusiaan, bahkan tadi ada satu instansi yang telepon minta rapid test. Tanya, kenapa toh kok
harganya bisa murah. Hah. Sedangkan di lain kok segitu. Bener nggak kita akurat enggak seperti itu. Kita bilang ya kita sendiri kan prinsipnya kemanusiaan. Jadi ya adalah mungkin sharing budget adalah kita untuk, tapi kan tidak sebesar dengan yang di lain-lain. Jadi ya cukuplah untuk kami yang bekerja di sini. Untuk bekerja dan biaya operasional yang lain cukup ya Mbak ya. Cukup. Yang penting berkahnya juga banyak. Berkahnya banyak. Amin itu. Kemanusiaan, totality for humanity. Tapi meskipun murah Mbak, saya meyakini ini enggak murahan baik pelayanan maupun obat-obatannya Mbak. Iya, karena di lab klinik sendiri kan yang bertanggung jawab dokter patologi klinis, spesialis patologi klinis. Jadi untuk hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan karena kita memang ada penanggung jawab spesialis di situ. Kemudian untuk yang di klinik sendiri kita bekerja sama dengan BPJS. Tentunya mungkin ada teman-teman yang aku periksa BPJS ge obatnya sakmono ya. Pelayanannya juga seperti itu ya Mbak ya. Mungkin pelayanan kita sudah ya Bar, maksudnya sudah berkompetisi ya. Jadi ya bagus lah, yang lain-lain juga bagus. Cuman untuk obat di PMI sendiri saya sebagai yang memberikan obat, maksudnya yang bertanggung jawab di situ, saya tidak pernah kita tidak pernah membeda-bedakan oke BPJS iki ora kesamaan. 7 prinsip dasar ya. palang merahan. Jadi sama saja ya, udah misalnya butuh 3 hari pemberian obat ya kita beri 3 hari, atau untuk pasien-pasien yang dengan diagnosa yang misalnya yang penyakit degeneratif untuk 1 bulan juga kita berikan 1 bulan seperti itu. Enggak pelit ya Pak ya? Enggak pelit, enggak beda-bedain. Mumet malah beda-beda gitu. Iya, dan luar biasanya Mbak Diah dan teman-teman farmasi di PM ini, pengalaman saya pribadi ini kan enggak pernah apa ya? Enggak pernah sak-sae Mbak. Kalau dulu saya pernah beli obat harus dicampur ya dicampur, harus dibikin serbuk Bahkan kalau salah pun kalau harus dicampur ya dicampur. Racian, dan ini jarang sekali saya temui Mbak. Kalau misalnya saya berobat di tempat lain ya udah ini Mas nanti campur sendiri. Kalau di tempat kita kan sudah dicampurkan, tinggal pakai, dan edukasinya mudah kok Mbak. Iya. Makanya saya meskipun tapi rumahnya jauh ada yang belum sini. banyak yang tahu ya PMI ada kliniknya ya. Mungkin karena brandingnya donor darah terus ya Mbak ya. Tapi sebenarnya klinik PMI ini juga sudah lama sejak dan 2000 berapa ya? Saya masuk 2014 itu sudah ada kliniknya Bar. Saya sebelum itu sudah ada Mbak. Oh, makanya. Sejak saya KSR masih ada, sudah ada. Makanya kan enggak tahu PMI, taunya ya donor darah mungkin ya. Tapi jadi, sebenarnya kan pelayanannya juga kita bagus. Juga iya. Kita sebenarnya menuju 24 jam sih, cuman kita terkendala di personil. Jadi sementara kita hanya buka sekitar 10 jam ya, 10 jam per hari. Itu kita ada 4 tenaga dokter yang di situ, kemudian ada perawat, ada farmasinya juga 2. Jadi kan mungkin untuk 24 jam kita belum bisa. Jadi mungkin kedepannya semoga bisa 24 jam kliniknya. Tapi dokternya juga bisa melayani kan secara offline, secara bisa, online atau apa itu misalnya, bisa Mbak ya? Iya, misalnya ada keluhan nanti lewat nomor ambulan bisa dikonsulkan dengan dokternya. Ini enak banget Mbak, segala fasilitas dimudahkan, obat-obatannya tidak murahan, pelayanannya juga sangat menyenangkan, fasilitasnya juga memadai, ambulan, perawat, dokter, lab kliniknya juga bagus, harganya murah ada. Tapi pelayanan tidak murahan, itu keren. Dan belum banyak yang tahu. Nah, dan farmasi juga Mbak. Apanya? Kliniknya, apotekernya juga keren Mbak. Masih muda. Apotekernya itu di belakang layar Bar. Dokternya masih muda. Oh, dokternya muda-muda. Muda-muda ya. Tapi ini tidak saya lanjutkan Mbak, karena kalau saya lanjutkan Mbak Diah pasti nanti akan bercerita tentang sakit hati lagi. Biarkan sakit ini Mbak Diah pendam saja, biarkan masyarakat mendapatkan nikmatnya. Oke, terima kasih teman-teman.